Berjumpa kembali bersama kami dalam Marduta Podcast. Hari ini kita akan membahas mengenai peringatan Hari Kartini yang jatuh tepat pada tanggal 21 April. Hari ini saya ditemani oleh dua ibu-ibu cantik, yaitu ada Ibu Elisa dan juga ada Ibu Yosephine. Sebelum kita mulai masuk ke materi yang kita akan bahas, kita kenalan dulu yuk. Siapa sih ibu berdua ini? Silakan Bu Elisa. Ya, terima kasih Miss Lia. Perkenalkan, nama saya Ibu Elisa Mahama Sitanggang. Saya di SMP Sare Santa Maria 2 sebagai guru IPA dan ada tugas tambahan menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum. Itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan Bu Evin. Hai, selamat pagi. Oke, perkenalkan nama saya Yosephine. Di sini sebagai guru SMP Strada Maria 2 sebagai guru IPS. Terima kasih. Nah, itu dia perkenalan singkat kita dengan kedua ibu cantik ini. Yuk, sekarang kita kupas yuk, apa sih Hari Kartini ini? Nah, gini Bu Ibu, terima kasih ya sudah mau berkesempatan hadir di sini. Lalu seperti tadi di awal, dan kita semua juga tahu bahwa 21 April itu kita selalu biasanya anak murid kita dan kita juga pakai pakaian kebaya begini ya, seperti kita, atau kalau yang cowok-cowok pakai pakaian adat begitu ya. Nah, itu kan biasanya dilakukan untuk memperingati Hari Kartini. Kalau menurut ibu-ibu sendiri nih, apakah peringatan Kartini itu harus selalu identik dengan kebaya? Atau sebenarnya bagaimana sih, apa sih yang harus kita kenal dari seorang tokoh Kartini ini? Mungkin ke siapa dulu ya? Kita Bu Elisa dulu deh. Ya, terima kasih Miss Lia. Mungkin tanggal 21 April itu peringatan Hari Kartini ya. Kalau menurut Miss Lisa, kalau Kartini itu yang menjadi tolak ukur emansipasi wanita yang dulunya mungkin wanita-wanita pada zaman itu tidak bisa sekolah, tetapi dengan adanya peringatan Hari Kartini kita bisa sampai saat ini bisa sekolah, menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan menjadi ibu-ibu hebat saat ini. Itu saja. Nah, kalau dari pandangan ibu kita yang masih cukup muda, kayaknya ini milenial banget, ini anak milenial. Gimana Bu? Kartini ya? Iya. Tadi Miss Lia mengatakan kalau Kartini itu kenapa sih identik dengan kebaya, terus ketika peringatan itu memakai kebaya. Kalau menurut saya, kenapa harus kebaya? Karena ketika Kartini zaman dulu itu kan mereka pakainya kebaya kan. Nah, kita mengingatkan kembali seperti itu, mengingatkan kembali bahwa Kartini zaman dulu itu ya sering memakai kebaya dengan pakaian-pakaian kebiasaannya, sehingga kita kadang merayakannya itu dengan memakai pakaian adat, memakai pakaian kebaya. Nah, namun di era zaman sekarang ini mungkin kalau kebaya itu hanya untuk memeriahkan, tapi semuanya itu Kartini itu adalah sebagai apa? Kartini itu dikenang sebagai wanita yang mempunyai gagasan emansipasi pembaruan kaum muda zaman sekarang ya, seperti itu. Kalau zaman dulunya benar yang dikatakan sama Miss Lia bahwa perempuan zaman dulu mungkin tidak boleh sekolah lah, perempuan itu hanya dianggap sebagai wanita yang hanya membantu pekerjaan di rumah, membantu di dapur, seperti itu. Tapi perempuan sekarang itu adalah wanita yang harus mempunyai gagasan, kreatif, lalu wanita juga bisa menjadi pemimpin. Contohnya adalah presiden kan. Presiden Indonesia juga pernah seorang perempuan kan, Bu Mega. Nah, para menteri juga banyak sebagai pemimpin seperti itu. Jadi Kartini ini mungkin dulu adalah sosok yang menginspirasi supaya kaum muda itu, kaum perempuan utamanya, bisa maju ke depan, bisa diakui. Namun sekarang ini perempuan juga harus bisa menjadi pemimpin seperti itu. Oke, terima kasih, gagasannya bagus banget ya. Berarti memang Kartini itu kita kenal sebagai tokoh yang memiliki pemikiran tentang emansipasi wanita.
Nah, kalau kita lihat dari situ, seperti yang tadi juga disampaikan Bu Lisa, disampaikan Bu Evin, bahwa wanita itu atau perempuan itu harusnya mandiri, kreatif, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang mendasari, kalau mungkin kita bisa sharing sedikit, kita flashback ke belakang itu, kalau saya sempat buku, katanya baca-baca itu Kartini juga punya bayangan ya tentang seorang wanita gadis yang memang seharusnya modern, meskipun dia waktu itu hidup dalam lingkungan yang terkurung ya, istilahnya dipingit lah, di ini itu. Nah, itu seperti apa? Mungkin bisa ada yang share nih, Bu Lisa atau Bu Evin dulu nih, terserah nih mana nih. Bagaimana sih sebetulnya bayangan wanita atau gadis modern di zaman itu? Gitu. Pada saat Kartininya itu? Iya, di zaman itu. Kalau saya ingin menjawab ya. Iyalah, pas dengan berhubung ini kan mengajari PS ya Bu ya. Seperti itu. Oke, kalau Kartini mungkin kalau kita membahas masalah gender itu lebih terlihat antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu secara gender memang berbeda kan. Kalau perempuan itu adalah golongan lemah, ada yang berkata seperti itu. Kalau laki-laki itu adalah golongan yang kuat. Nah, mungkin di dalam zamannya Kartini itu perempuan itu hanya dianggap sebagai golongan yang lemah. Perempuan itu tidak bisa apa-apa, perempuan itu tidak bisa boleh bekerja lah, bahkan perempuan itu pada zaman Kartini itu tidak boleh bersekolah. Nah, karena jiwa Kartini yang ingin menggagas kemajuan terutama bagi kaum perempuan, akhirnya dia dikatakan sebagai pahlawan emansipasi atau pahlawan perjuangan selain Dewi Sartika, ya kan. Nah, jadi gambarannya untuk perempuan zaman dulu itu, perempuan itu hanya tugasnya itu di dapur, di sumur, di kasur, kan? Seperti itu kan. Ada teori yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau zamannya Kartini ini perempuan masih keterbelakang, masih ada sekat perbedaan gender yang mendasar di situ. Itu zamannya Kartini. Oke, baik. Kalau menurut Miss Lisa sendiri nih, apalagi tadi juga disampaikan Bu Evin bahwa kalau wanita sekarang ini harus bisa memimpin. Nah, kan Miss Lisa ini cewek, masih muda, punya anak, tapi sudah berhasil, sudah ada 2 cewek kan juga kan, tapi sudah berhasil untuk ada sebagai seorang wakil kepala sekolah juga. Gimana nih caranya nih mengaturnya untuk generasi-generasi, atau mungkin yang diturunkan itu seperti apa? Sebenarnya sih agak susah ya pertanyaannya, karena ini terbalik lagi ke kita masing-masing ya. Karena saya juga sudah menyelesaikan kuliah S2, terus mengurus suami, terus ada lagi tugas pekerjaan di sekolah yang tambahannya juga ada wakil kepala sekolah. Balik lagi, emang kalau kita punya mindset atau cara pandang kita pengen maju, ya pasti segala sesuatunya kita harus mandiri, bisa memimpin diri kita sendiri aja itu agak susah sebenarnya Miss Lia. Jadi mungkin balik lagi kita harus punya tekad, kita harus berjuang untuk diri kita sendiri untuk lebih baik lagi. Kalau dari kitanya nggak punya niat, komitmen mau menjadi pemimpin, untuk memimpin orang lain, kita aja tidak bisa menjadi pemimpin diri kita sendiri, ya semuanya tidak bisa dilaksanakan. Kita harus bisa berbagi waktu antara kuliah, ya puji Tuhan saya bisa menyelesaikan yang tepat pada waktunya, itu juga saya rasa itu juga perjuangan yang sangat besar ya. Tambah lagi ngurus anak, ngurus suami, terus pekerjaan yang kerjaan di sana sini yang membutuhkan deadline-nya yang harus segera diselesaikan. Balik lagi, benar tadi kata Miss Evin, ya kita harus berjuang mandiri ya. Dalam bayangan dulu zaman Kartini itu, ya perempuan itu ya tidak bisa bersekolah, tapi dari niatnya supaya bisa wanita-wanita zaman sekarang itu bisa menambah pengetahuan, wawasan, yang tidak hanya dia memasak, melayani suami, dan membantu pekerjaan rumah. Itu kayaknya benar, kalau tidak ada Kartini mungkin kita tidak bisa sampai saat ini ada pemimpin masa depan yang tadi mungkin bisa disampaikan
ada presiden kita pertama perempuan itu Ibu Megawati. Itu mungkin balik lagi ke diri kita sendiri, kita harus punya komitmen, mindset. Kalau pengen maju berhasil ya kita harus bisa menjadi pemimpin di diri kita sendiri. Itu saja. Oke, berarti ini ada poin lagi ya untuk teman-teman semua, terutama untuk anak-anak terkasih SMP Strada Santa Maria 2. Kalau kalian pengen maju, pengen jadi pemimpin di masa depan, ingat ya, tadi Miss Lisa secara nggak langsung kasih pesan tuh. Belajar untuk pimpin diri sendiri, atur waktu diri kalian baik-baik ya, sehingga semua bisa terlaksana dengan baik dan lancar tepat pada waktunya. Nah, kembali lagi nih Miss, saya ke Miss Lisa dulu lagi ya. Gini, kalau dulu Kartini juga menyatakan bahwa perempuan itulah justru seharusnya orang yang punya pendidikan yang tinggi. Perempuan itu harus bisa belajar setinggi langit, gitu kan? Dan bahkan dia juga mengatakan ibu itu adalah nanti yang ada di keluarga itu menentukan arah pendidikan bangsa. Nah, kalau berdasarkan statement tersebut, bagaimana menurut pandangan Ibu Lisa? Kalau menurut saya itu benar banget ya, karena saya juga mengalami pribadi sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu dari 2 orang putri yang harus mengajarinya kan pas bersekolah ya Miss ya. Satu anak saya sama Ciko di kelas 3 SD, satu lagi di TK, dan saya harus ngajarin mereka. Nah kalau saya nggak tahu misalkan ada materi misalkan tentang matematika, tentang pengurangan, nah saya aja nggak ngerti gimana saya mau ngajarin anak saya ya. Jadi kita memang harus punya pendidikan yang tinggi dulu supaya bisa mengajari anak-anak kita. Dan saya percaya itu dalam keluarga besar saya juga, kalau ibu saya nggak punya pendidikan dan perjuangannya supaya kita bisa maju, mungkin saya tidak bisa berada di sini kali Miss Lia, dan tidak bisa menjadi pemimpin di dalam keluarga untuk mengajari anak-anak saya, dan harapannya nanti mungkin anak-anak saya juga lebih baik dari saya. Oke, baik Pak. Bagaimanakah menurut pandangan Bu Evi? Oke, tadi mengatakan kalau Miss Kartini itu perempuan itu harus memiliki pendidikan yang tinggi-tingginya. Kalau ibu itu, ibu yang berada di tengah keluarga itulah membawa anak pendidikan bangsa. Oke, jadi menurut saya ini Kartini itu berpandangan luas ya. Mungkin karena dia itu sering berkomunikasi dengan teman-temannya di Belanda, terus dia kan punya pemikiran yang luas menurut saya. Jadi tidak hanya mungkin di zaman itu, perempuan itu hanya tidak bisa ngapa-ngapain gitu, tapi dia punya pemikiran ke depannya. Bagaimana perempuan sebagai agen pendidikan juga, seperti sekarang kita ini, kita para ibu-ibu kan juga sebagai agen pendidikan kan. Nah, perempuan itu wajib untuk mempunyai pendidikan yang tinggi, itu benar. Apalagi sekarang ini kita sudah mempunyai kebebasan, perempuan itu mau jadi apa bebas, punya cita-cita mau jadi apa bebas, tidak ada yang membatasi seperti itu. Apalagi untuk bersekolah tinggi ya, di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah sudah seluas-luasnya untuk memberikan pendidikan, bahkan secara gratis. Itu saya rasakan juga sih seperti itu. Jadi pendidikan itu penting, tidak hanya ya laki-laki dan perempuan itu juga penting mendapatkan pendidikan. Tapi di sini kita sedang berbicara tentang perempuan yang harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Seperti itu. Selain karena sudah ruang dan batasnya, pendidikan itu sudah tidak ada ruang dan batasnya, seperti itu. Kita mau belajar seperti apapun bisa. Perempuan ini kan nantinya bakal menjadi seorang ibu. Seorang ibu berarti mempunyai seorang anak. Miss Lisa yang sudah merasakan mempunyai anak, ya kan, yang sudah merasakan kalau merawat anak, mendidik anak itu seperti apa. Kalau menurut pandangan saya, perempuan yang punya pendidikan tinggi itu kan bakalan menjadi contoh, ya kan. Kita sebagai guru menjadi contoh untuk anak-anak kita. Kita sebagai orang tua pasti juga akan memberikan contoh untuk anak-anaknya. Nah, seperti Miss Lisa katakan, anak kita sekolah, kita mengajari dari rumah, karena pendidikan yang pertama itu adalah dari keluarga. Lembaga yang paling kecil untuk pendidikan itu adalah keluarga, selain dari sekolah dan masyarakat, seperti itu. Jadi anak mulai tumbuh dan berkembang itu yang diajarkan oleh mamanya, oleh ibunya. Ada yang mengatakan teori bahwa seorang ibu bisa menjadi seorang bapak juga.
Banyak kan single parent perempuan yang bisa merawat anaknya sampai besar dia hanya sendiri. Bahkan kita bisa melihat kalau betapa susahnya para ibu-ibu sambil masak, gendong anak, kemudian mereka bekerja juga, tapi bisa membesarkan anak-anaknya sampai sukses seperti itu. Kalau kita tahu laki-laki itu kan pekerja kasar, ya kan, mereka menjadi tulang punggung keluarga yang hanya bisa bekerja seperti itu. Tapi perempuan ini adalah perempuan yang hebat. Jadi pendidikan untuk peran perempuan itu adalah penting sekali. Iya, betul. Kita setuju ya, ibu-ibu ya. Iya. Jadi itu sepertinya ibu-ibu ini berarti kita setuju bahwa memang seorang ibu itu kita harus memiliki, atau perempuan-perempuan itu harus punya pendidikan yang tinggi. Tidak mengesampingkan tentang bapak-bapak yang bisa ya. Tetapi biasanya memang anak-anak itu cenderung larinya ke ibu ya. Pasti larinya ke ibu. Kalau mau tanya apa-apa, mama ini apa? Kalau mau tanya ke bapaknya nanti biasanya masih malu-malu gitu ya. Berarti anak-anakku semua, yang perempuan-perempuan, yang cewek-cewek, semangat terus ya untuk belajar. Generasi bangsa ada di tangan kita semua loh ya. Ingat, nanti yang akan ngajarin siapa kalau nggak mama-mamanya. Oke, sip. Lalu kalau ini ya, Miss Lisa, kalau kita mau berpesan ke anak-anak, kira-kira apa sih hal simpel yang bisa kita ingat dari Ibu Kartini itu? Apakah kebiasaan beliau untuk menulis surat, menyurat, membangun komunikasi yang baik, atau kegemaran beliau untuk membaca? Bagaimana ini? Apa yang bisa kita sampaikan ke anak-anak? Kalau menurut Miss Lisa sih ya, Kartini itu benar-benar pejuang emansipasi wanita ya. Yang bisa saya ambil dari Kartini itu rajin membaca ya. Kadang-kadang kita kalau zaman sekarang ini membaca itu agak susah ya. Sementara apa-apa semuanya kan dari semua tulisan, artikel, baru kita bisa mengungkapkan ide pikiran kita untuk kita bisa bekerja. Nah mungkin Miss Lisa merasakan sebagai guru, kadang-kadang anak-anak zaman sekarang itu membaca itu kurang diperhatikan dengan baik. Jadi komen dulu baru dibaca, jadi kebalik sekarang gitu ya. Sementara kan kita kan zamannya online ya, PJJ ya. Sementara kan semua kan dalam bentuk tulisan, tapi dibuat dalam bentuk media sosial. Nah yang terjadi di komen dulu baru dibaca. Nah biasakan anak-anakku nggak apa-apa sekalimat dua kalimat, tapi kalau kamu bisa setiap hari every time kamu membaca gitu, pasti akan ada yang nyangkut lah. Karena kan zaman sekarang itu memang harus dibutuhkan kita rajin membaca, terus semangat juang untuk belajar. Jangan pernah berhenti belajar kecuali kalau sudah maut memanggil kita. Kadang-kadang kamu taunya main game sampai tengah malam, main game bisa dilakukan. Tapi kalau membaca, belajar sesuai dengan tugas tanggung jawab kamu sebagai pelajar, tidak kamu lakukan dengan baik. Ya, itu pesan Miss Lisa. Terima kasih. Just see you, Miss Erwin. Ya, apa yang harus kita contoh dari Kartini ini? Yang boleh yang dikatakan Miss Lisa, kalau Kartini itu ada kan tokoh perempuan, ya kan, selain Ajeng Kartini, selain Kartini, lalu Dewi Sartika. Nah, kita yang sampai Indonesia itu sampai merayakan Hari Kartini gitu. Berarti Kartini itu adalah orang yang sangat hebat, kan? Tanggal 21 April. Jadi Kartini ini kan adalah sosok yang berani yang pertama. Kemudian dia mau belajar, ya. Yang pertama berani, dia mau menyuarakan suaranya. Yang kedua dia mau belajar. Kenapa saya dikatakan mau belajar? Dia dulunya nggak bisa bahasa Belanda, tapi karena dia sering surat-suratan dengan orang Belanda ini, jadi dia mau belajar. Berarti kan dia ada rasa ingin tahu seperti itu. Sama seperti kalian. Semoga kalian bisa mencontohkan seperti Kartini. Dia punya tekad untuk belajar. Kemudian yang kedua, dia suka membaca juga. Dia bisa menuliskan banyak surat, kemudian dia bisa berbagai bahasa Belanda itu. Pastinya Kartini adalah seorang yang pejuang tanpa menyerah, lalu dia ingin punya tekad untuk belajar. Nah, yang dicontohkan itu, ya, sebagai siswa, sebagai pemuda seperti itu yang kita contoh adalah semangatnya, semangat dia. Sebagai perempuan kita juga harus menularkan
dengan yang lain juga. Jadi kita perempuan tidak hanya untuk diri sendiri juga, kepintaran kita jangan untuk diri sendiri, tapi juga untuk yang lain juga, untuk menarik perempuan-perempuan lain kayak gitu. Bukan menarik perempuan lain maksudnya cowok menarik perempuan lain, itu bukan ya. Tapi sebagai seorang perempuan yang kreatif, yang inovatif, yang mau jadi pemimpin, nah gitu. Udah ada Kartini, udah ada emansipasi. Nah, kita perempuan bisa jadi pemimpin. Tidak hanya menjadi ya perempuan bisa menjadi ibu rumah tangga, bisa bekerja juga, tapi juga bisa menjadi guru untuk anak-anak seperti itu ya, Miss. Oke, baik. Jadi anak-anak semua diingat ya, harus inovatif, kreatif, rajin membaca. Nah, nih ibu-ibu ya, tadi kan kita sudah sharing karena kita sesama ibu, kita ngobrolnya enak ya. Gimana kalau kita undang satu gestar lagi? Kita perlu dengar dong suara Bapak, gimana sih tentang ini. Saya punya satu teman lagi nih, pasti ibu-ibu juga sudah tahu. Saya akan panggilkan salah satu teman kita, yaitu Bapak Samuel. Welcome Pak. Hai, halo Pak Sam. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Asik. Mantap ya ibu-ibu ya. Kita akhirnya kedatangan satu cowok. Nah ini Bu, tadi kalau kita sudah bicara tentang Kartini menurut pendapat kita, kenapa hari ini ada Pak Sam? Saya ingin mengulik sedikit, gimana sih kalau pandangan dari seorang bapak atau laki-laki itu tentang RA Kartini? Ya, kalau menurut saya RA Kartini itu pelopor. Ya, pelopor semangat. Artinya bahwa dulu perempuan itu merasa bahwa ya itu tadi yang tidak bisa apa-apa, hanya ya setidaknya hanya memenuhi kebutuhan yang lain di rumah gitu. Tapi laki-laki lebih prioritas untuk bekerja di luar. Nah, tapi sekarang membangkitkan semangat dan percaya diri wanita bahwa wanita itu tidak hanya di rumah, tapi juga bisa menjadi prioritas atau bisa menjadi pemimpin dan seterusnya. Oke. Pernah nggak sih Pak kalau Bapak menemukan atau mungkin kejadian sendiri di keluarga, ada nggak sih perempuan yang mungkin overload gitu ya, maksudnya overload PD-nya gitu ya, karena dia sudah punya pendidikan tinggi, sudah bisa melakukan banyak hal, terus tiba-tiba mungkin ada yang sedikit ini aku lebih begitu. Oh, kalau di lingkungan saya belum pernah menemukan. Mungkin justru pola pikirnya bahwa kalau dulu perempuan itu hanya bisa berpola pikir untuk dalam keadaan rumah saja, ruang lingkup sempit. Nah, tapi untuk overload tidak. Tapi yang menjadi kelebihannya adalah mereka lebih percaya diri memposisikan gitu. Artinya perempuan-perempuan sekarang berani berpendapat. Nah, kalau dulu kepala keluarga atau laki-laki yang menjadi prioritas gitu kan, tapi sekarang bisa membangun kepercayaan bahwa perempuan juga bisa menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan. Nah, kalau overload tidak, menurut saya gitu. Saya jarang sekali menemukan perempuan yang overload. Mungkin itu dia hanya lebih percaya diri, iya, ingin menyampaikan pendapat lebih, iya, tapi untuk overload saya belum pernah menemukan. Jadi kalau menurut Bapak sendiri betul-betul bahwa Hari Kartini ini layak untuk kita peringati dan memang semangat Kartini ini masih sangat bisa relevan ya untuk kondisi saat ini ya, bahkan sangat bisa membantu gerak langkah para lelaki gitu ya sebetulnya. Ya, kalau relevan, menurut saya sangat relevan gitu, karena inilah menjadi fondasi utama perempuan punya kesempatan gitu. Jadi kalau sekarang dikatakan tidak relevan karena mungkin semangatnya itu sudah tertanam gitu. Itu mungkin orang yang bisa mengatakan itu tidak relevan karena sudah tertanam. Tapi untuk orang-orang yang sadar akan kedudukan itu, oh ya, saya diberikan kesempatan gitu oleh orang yang berjasa pada dulunya gitu. Itu menurut saya. Kalau kembali ke ibu-ibu nih, bagaimana ini dengan semangat Kartini di masa saat ini, Bu Elisa? Kalau menurut saya sih tuh harus tetap kita meneladani Kartini itu, karena dia kalau mungkin tidak ada Kartini zaman dahulunya yang bisa kita sampai saat ini mengenang jasanya untuk emansipasi wanita, mungkin kita tidak bisa ada sampai di sini ya. Itu memang kita harus selalu meneladani. Terus benar kata Pak Senta, itu ada kesempatan untuk kita lebih
menjadi pemimpin baik dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada. Dan semangat itu harus tetap ada dan jangan pernah berhenti belajar kalau menurut saya. Itu yang selalu saya ingat dari Kartini itu ya. Jadi dia selalu berpandangan luas bahwa kalau kita tidak belajar ya kita tidak tahu apa-apa. Jadi kata dalam tempurung laki yang taunya ya bisa cuma membantu di rumah, terus melayani suami, tapi dengan adanya Kartini kita bisa menjadi pemimpin nanti di masa depan. Oke, baik. Bu Evi? Sebenarnya kurang lebih sama ya, udah dibicarakan, sudah dikatakan semua oleh Pak Sam, oleh Miss Lisa gitu. Ya, kita tidak menutup kemungkinan kita harus melupakan Kartini karena setiap tahunnya pasti kita merayakan Hari Kartini seperti itu. Pastinya selalu relevan adanya Kartini yang dahulu sampai Kartini yang sekarang. Ya, Kartini yang sekarang mungkin berbeda dengan Kartini yang zaman dulu gitu, karena adanya era. Kita hidup di zaman sekarang, bukan hidup di zaman dahulu yang apa-apa dulu mungkin masih dibatasi. Kalau sekarang kita hidup di zaman modern, semuanya tanpa batas, ya kan? Semuanya bisa dilakukan seperti itu. Nah, karena kebebasan itulah gitu yang menjadikan perbedaan Kartini zaman dulu dan Kartini zaman sekarang. Kartini zaman sekarang ini kalau untuk perempuan itu ya pastinya perempuan harus yang tadi saya katakan lebih kreatif, lebih mempunyai inovasi, dan bisa menjadi pemimpin seperti itu. Pendapat apa yang dikatakan Pak Sam tadi, kalau perempuan itu sudah ada wadahnya sendiri, ya kan? Bahkan ada Komisi Perlindungan Anak dan Wanita Perempuan seperti itu kan. Nah itu perempuan itu juga penting gitu, dan emansipasi ini di zaman sekarang ini perempuan itu tidak seperti zaman dulu. Perempuan bisa menjadi seorang pemimpin, mempunyai karakter untuk generasi berikutnya, ya kan? Tidak hanya sekarang, tapi untuk generasi masa depan Indonesia. Oke, baik. Sekarang sebelum kita tutup ya teman-teman untuk sesi kita hari ini, saya ingin bertanya satu kali lagi, dan Bapak Ibu semua mungkin cukup untuk berikan konklusi satu atau dua kata gitu ya, tidak usah panjang-panjang mengenai makna Kartini untuk diri Bapak Ibu yang bisa diberikan ke anak-anak. Pak Sam dulu. Satu kata nih. Satu atau dua kata. Toleransi, semangat. Toleransi dan semangat. Miss Lisa? Jangan pernah berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Bu Evi? Generasi pembaharu. Maksudnya apa? Kita tidak seperti zaman dulu terus, tapi kita menjadi generasi yang pembaharu untuk masa depan, pemimpin masa depan gitu sebagai siswa. Oke, sip. Berarti ya teman-teman semua, Marduta semua, kita harus ingat bahwa kita harus bisa bertoleransi, ya, sehingga kita seimbang nih semua, dan baik dari laki-laki maupun perempuan, sehingga emansipasi itu tetap berjalan dengan baik. Kemudian kita harus bisa jangan lelah untuk belajar, semangat terus, dan selalu punya semangat pembaharuan. Kita bawa Indonesia menjadi lebih baik dengan semangat dari dalam diri kita masing-masing. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye, jaga kesehatan.